Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah namamu, dikuduskan namamu, diagungkanlah namamu. Tuhan Yesus, hari ini terima kasih kami diberi kesempatan untuk mengenal Engkau lagi. Terima kasih, dan hari ini Tuhan Yesus biarkan Roh Kudus-Mu pimpin mulut hati hamba dan juga suburkan tanah jemaat-jemaat dan teman-teman yang ada di sini. Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Jadi saudara, hari ini topiknya cukup menarik, yaitu mengapa Tuhan bersembunyi. Ya, jadi dengannya kita belajar topik ini, kita akan mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Kadang-kadang kita salah paham sama Dia. Kadang-kadang kita membuat pertanyaan yang sesuai dengan pikiran kita sendiri. Nah, disinilah kita akan tahu hal yang baru tentang Tuhan. Kita akan mengenal Tuhan lebih lagi. Jadi saudara, argumennya gini, jika Tuhan ada, dan jika Dia ingin semua orang percaya kepadanya, mengapa Dia bersembunyi? Mengapa Dia tidak menunjukkan dirinya dan melakukan sesuatu yang begitu spektakuler sehingga tidak ada ruang untuk keraguan-raguan? Banyak dari kita bertanya-tanya tentang hal itu. Saudara, almarhum filsuf Norwood Russell Hanson yang pernah mengajar di Universitas Yale, ya Hanson tidak percaya pada Tuhan, tetapi dia bersedia. Dia berkata dia bersedia berubah pikiran dalam kondisi tertentu. Akhirnya Hanson menulis, misalkan begini dia bilang, pada Selasa pagi berikutnya, tepat setelah sarapan, kita semua di dunia yang satu ini dibuat berlutut oleh suara petir yang menggelegar dan memegangkan telinga. Pusaran salju, daun jatuh dari pohon, bumi bergolak dan bertekuk, bangunan roboh, menara runtuh, langit menyala dengan cahaya keperakan yang menakutkan. Saat itu, semua orang di dunia melihat ke atas. Langit terbuka, awan-awan terbelah, mengungkapkan sosok seperti Zeus yang luar biasa, besar bersinar, menjulang di atas kita seperti 100 kali gunung Everest. Dia mengernyit dengan muka muram saat kilat menyambar wajah Michelangelo-nya. Dia kemudian menunjuk ke bawah kepada saya, yaitu Nordif itu saudara, dan berseru pada setiap pria dan wanita anak-anak mendengar. Saya sudah muak dengan logika dan pembelajaran kata-kata Anda yang terlalu pintar dalam masalah teologi. Yakinlah, Hanson, bahwa saya memang benar-benar ada. Lalu Hanson melanjutkan dengan mengatakan, tolong jangan abaikan contoh ini sebagai penemuan seperti Disney yang lucu dan tidak sopan. Intinya di sini adalah jika peristiwa luar biasa seperti itu terjadi, saya sendiri harus yakin bahwa Tuhan memang ada. Bukankah Hanson ada benarnya? Tuhan pasti bisa membuatnya jauh lebih mudah bagi semua orang untuk percayanya padanya, bukan? Seperti tadi ada satu sosok yang besar, tinggal turun aja ke dunia, maka orang udah percaya sama dia. Kenapa Tuhan tidak lakukan itu? Kadangnya tampaknya Tuhan menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, sehingga sulit untuk percaya bahwa dia ada. Mengapa Tuhan tidak membungkam semua pengejek dengan tampil di depan umum? Jadi tidak ada keraguan lagi, Tuhannya siapa gitu loh. Ya. Nah, kenapa Tuhan tidak melakukan itu? Nah, di sini topik ada 6 pendek-pendek. Pertama adalah di mana Tuhanmu? Kedua adalah melihat wajahnya. Yang ketiga, mengapa Tuhan tidak lebih banyak membuat keajaiban? Keempat, di manakah tempat persembunyian Tuhan? Kelima, mengapa orang percaya harus berjuang? Dan yang keenam adalah rendah hati dan lapar akan firman. Inilah topik hari ini. Pertama, di manakah Tuhanmu? Ketersembunyian Tuhan bukanlah masalah bagi ateis. Saudara, ada nabi yang pernah mempertanyakan itu, yaitu Nabi Yesaya. Nabi Yesaya bukanlah seorang ateis, tetapi dia tetap berharap Tuhan berbuat lebih banyak untuk menunjukkan dirinya dan menunjukkan kekuatannya. Dalam Yesaya 64 ayat 1-2 dia berdoa, oh kiranya engkau membelah langit dan turun, agar gunung-gunung berguncang di hadapanmu. Turunlah untuk memberitahukan namamu kepada musuhmu, dan menyebabkan bangsa-bangsa akan gemetar di hadapanmu. Saudara, ketika Yesaya mengatakan ini, itu Tuhan tidak memunculkan diri, saudara. Sulit bagi umat Tuhan untuk mempercayainya dan mudah bagi musuh Tuhan untuk mengabaikannya.
Yesaya ingin Tuhan keluar dari persembunyiannya dan melepaskan kekuatannya untuk dilihat semua orang. Yesaya ingin Tuhan melakukan apa yang disarankan seperti N.R. Hanson juga. Kadang-kadang, bahkan ketika Anda tahu bahwa Tuhan itu Anda, dia masih merasa tidak terlalu dekat. Jalannya tampak tidak jelas. Anda berharap dia akan melakukan sesuatu yang dramatis, tidak hanya untuk membungkam orang-orang tidak percaya, tetapi juga untuk mendorong orang percaya. Banyak orang percaya mengalami masa kekeringan rohani. Mungkin Anda tahu seperti apa rasanya kering di dalam hati. Anda percaya pada Tuhan, tetapi Anda tidak benar-benar merasakan kehadirannya. Dan hati Anda terasa kosong dan kering. Itulah yang pernah Daud rasakan ketika ia menulis dalam Mazmur 42. Mazmur 42 ayat 1. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena setiap hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Sulit ketika Anda mencari Tuhan dan dia tidak bisa ditemukan. Masalahnya lebih intens ketika Anda merasa hancur oleh kesulitan dan rasa sakit, dan Tuhan tetap bersembunyi. Anda memanggil Tuhan, Anda berdoa kepadanya dengan sekuat tenaga, tetapi tidak ada yang terjadi. Penyakit terus meningkat, ekonomi terus runtuh, dan moral masyarakat terus merosot. Anda terus berdoa, tetapi Tuhan tetap bersembunyi. Dan satu-satunya jawaban yang Anda dapatkan dari dia adalah diam. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur Mazmur 88 ayat 13. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Mengapa ya Tuhan, kau buang aku, kau sembunyikan wajahmu daripadaku? Pertanyaan bagus. Mengapa Tuhan bersembunyi ketika kita tampak paling membutuhkannya? Mengapa seorang ateis tidak mendapatkan wahyu tentang Tuhan yang tidak bisa dia sangkal? Mengapa seorang Kristen yang mengalami kekeringan rohani tidak selalu mendapatkan pengalaman supranatural untuk menyegarkan kembali semangatnya? Saudara, ketika orang dalam kesulitan berdoa dan mengerti Alkitab, mengapa Tuhan tidak memberi mereka keajaiban dan setidaknya penjelasan atau wahyu? Mengapa begitu sulit untuk melihat Tuhan bekerja dalam peristiwa di sekitar kita? Dalam Yesaya 45 ayat 15, sungguh Engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, Juru Selamat. Mengapa demikian? Apa kemungkinan alasan Tuhan menyembunyikan dirinya? Ini masuk ke bagian 2, melihat wajahnya. Anda mungkin berpikir bahwa jika Tuhan itu ada, dia harus menunjukkan wajahnya dan menghilangkan semua kemungkinan keraguan. Itulah yang Anda lakukan jika Anda ada Tuhan. Anda pikir begitu, ya. Tapi hati-hati dengan apa yang Anda minta, saudara. Sekali lagi saya ulangin. Tetapi hati-hati dengan apa yang Anda minta. Ketika Anda menuntut untuk melihat wajah Tuhan, Anda mungkin akan mendapatkan lebih dari yang diharapkan. Menurut Alkitab, harinya akan tiba ketika Tuhan tidak akan bersembunyi lagi. Dia akan melakukan persis apa yang orang tidak percaya katakan yang harus dia lakukan jika dia benar-benar Tuhan. Yesus akan meretakkan langit. Dia akan mengguncangkan bumi. Dan dia akan membuat penampilan publik yang menghancurkan bumi yang tidak ada menyisakan ruang untuk keraguan. Dia akan menunjukkan dirinya dan semua orang akan melihat wajahnya. Namun, saat Tuhan melakukan itu, saudara, sudah terlambat bagi mereka yang belum menjadi miliknya. Jadi saudara, saat Tuhan Yesus melakukan itu, sudah terlambat bagi mereka yang belum jadi miliknya. Dengarkan penglihatan ini dari Wahyu 6. Saudara, Wahyu 6 ayat 12, 15 dan 16. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Wahyu 6 ayat 15, saudara dengarkan. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, serta orang merdeka,
bersembunyi ke dalam gua dan celah-celah batu karang di gunung. Mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang, "Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di tata dan terhadap murka anak domba itu." Terbalik saudara sekarang ya. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menyembunyikan dirinya dan menunda kembalinya Kristus di depan umum karena Dia sabar terhadap kamu. Tidak ada ingin yang binasa, tetapi semua orang datang untuk bertobat. Ketika Tuhan menyembunyikan dirinya, Dia pergi ke ruang penundaan, tetapi Dia juga memberikan ruang untuk pertobatan. Ketika Tuhan berhenti bersembunyi, tidak ada ruang lagi untuk kedua kalinya. Wajah Tuhan memiliki daya tarik yang luar biasa indah dan abadi bagi mereka yang telah belajar untuk mengenalnya dan mencintainya dalam ketersembunyiannya. Tetapi wajah Tuhan akan memiliki efek sebaliknya untuk semua yang lain. Saudara, kekudusan dan kesuciannya itu tak tertahankan bagi yang tidak mengenal Dia dan akan mengusir mereka dan akan mengirim mereka meluncur menjauh darinya ke neraka yang akan terlupakan saudara. Itu alasannya. Kekudusannya itu mengerikan sekali bagi orang yang belum di dalam Dia. Jadi saudara, jangan terlalu cepat menuntut perjumpaan dengan Tuhan muka dengan muka yang hanya akan terjadi pada kedatangan Yesus kedua kali. Sebaliknya, pertama-tama, pastikan Anda telah menerima Tuhan Yesus pada kedatangannya yang pertama. Di dalam Yesus, Allah datang sebagai manusia yang rendah hati, bukan dalam kemuliaan ilahi. Tuhan menyembunyikan dirinya dalam kerendahan hati untuk mengungkapkan dirinya dalam bentuk yang akan menyelamatkan kita daripada menghancurkan kita. Jadi Yesus kenapa datang sebagai anak tukang kayu rendah hati? Dia datang untuk menyelamatkan kita. Jika dia datang seperti Zeus, seperti yang turun dari surga seperti itu, kita sudah hancur saudara. Jadi kita harus ngerti di sini, ketersembunyian Tuhan terkadang bisa menjadi frustasi. Tetapi jangan lupa, itu pun adalah sumber keselamatan. Jadi, pada satu tingkat kita dapat mengatakan bahwa Allah menyembunyikan dirinya sendiri karena Ia sabar dan berbelas kasihan terhadap para pendosa. Dia memberikan lebih banyak waktu untuk bertobat dan untuk kita siap-siap untuk bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Tetap saja Anda mungkin bertanya-tanya, bahkan jika Tuhan menyembunyikan wajahnya untuk menyelamatkan kita, tidak bisakah Dia membuat dirinya sedikit lebih jelas? Dia tidak perlu menunjukkan dirinya secara langsung. Dia hanya bisa melakukan beberapa hal supernatural sesekali untuk membuktikan bahwa Dia masih berkuasa. Mengapa Tuhan tidak melakukan lebih banyak mujizat untuk membuat kita terkesan? Saudara, Tuhan telah melakukan beberapa mujizat yang luar biasa. Dia membelah Laut Merah untuk Musa, tetapi orang Israel tetap tidak percaya kepadanya. Dia meruntuhkan tembok Yeriko untuk Yosua. Dia mengirimkan api dari surga atas permintaan Elia. Tetapi bahkan jika kita mempercayai kisah-kisah yang luar biasa di dalam Alkitab, kadang-kadang kita juga tidak bertobat saudara. Itu tidak benar-benar menyelesaikan masalah kita. Kita belum pernah melihat laut terbelah akhir-akhir zaman ini, atau tembok-tembok runtuh, atau api dari surga untuk membuktikan kesalahan orang tidak percaya. Yesus sendiri melakukan banyak mujizat selama waktunya di bumi. Tetapi hari ini kita tidak melihat mujizat dalam skala mujizat Yesus. Mungkin sekarang ada mujizat yang terjadi. Misalnya orang sakit disembuhkan, ada pengurangan rasa sakit sendi, atau pemulihan tak terduga dari kanker. Bisa terjadi, bisa saudara. Dan kejadian luar biasa sekali. Tetapi mujizat seperti yang dilakukan Yesus. Kapan terakhir Anda melihat seorang buta sejak lahir melihat? Kapan Anda melihat 5.000 orang diberi makan dari satu kotak makan siang anak kecil? Atau orang yang berjalan di atas air? Atau Anda lihat orang mati yang dihidupkan kembali? Bahkan jika Tuhan menyembunyikan wajahnya untuk menyelamatkan kita, mengapa Dia tidak menunjukkan lebih banyak tangannya dan mengungkapkan dirinya melalui mujizat yang hebat seperti yang tertulis di dalam Alkitab? Itu pertanyaan sulit dan saya tidak punya jawaban yang mudah. Karena itu adalah hak prerogatifnya Tuhan, itu adalah kedaulatan Tuhan. Dalam beberapa hal jawabannya sama tersembunyi dengan Tuhan sendiri. Tetapi di sini ada beberapa
yang perlu diingat. Satu-satunya adalah bahwa Tuhan adalah pencipta dan pemelihara segala sesuatu yang ada. Dia terus bekerja, bahkan ketika dia tidak melakukan apa yang mungkin saya sebut keajaiban. Karya penciptaan yang luar biasa adalah karya Tuhan, sama seperti karya mujizat yang luar biasa. Saudara, kenapa kita tidak melihat? Karena kita tidak punya mata iman. Tanpa mata iman, kita mungkin mengira Tuhan tidak melakukan apa-apa. Padahal sebenarnya dia menopang dan mengatur segalanya. Faktor yang lain yang perlu diingat adalah bahwa Tuhan itu bebas. Dia bisa melakukan keajaiban kapanpun dia mau. Dan dia bisa menahan diri untuk melakukan keajaiban kapanpun dia mau. Dia bisa mengatakan ya untuk doa kita, untuk keajaiban, dan dia juga bisa mengatakan tidak. Dia adalah Tuhan. Dia bebas melakukan apa yang dia suka. Dan hal yang perlu diingat saudara, bahwa mujizat tidak memiliki rekam jejak yang sangat baik untuk pertobatan manusia. Mujizat tidak melakukan rekam jejak yang sangat baik untuk mengubah hati manusia. Saudara, jika Anda belum mencintai Tuhan, Anda tidak akan mulai mencintainya hanya karena dia memberikan demonstrasi supernatural. Alkitab mengatakan demikian. Ketika Tuhan mengirimkan 10 tulah ke Mesir, apakah Firaun bertobat? Firaun menjadi lebih keras hatinya terhadap setiap tulah. Ketika Tuhan memberi orang Israel mana di padang gurun, mereka menggerutu lebih dari sebelumnya. Ketika Elia memanggil api dari surga untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan, Ratu Isabel bukannya bertobat, tetapi lebih berusaha lebih keras untuk membunuh Elia. Dan ketika Yesus melakukan mujizat-mujizatnya, lawan-lawannya mencoba untuk menjelaskannya atau menganggapnya sebagai kuasa setan. Akhirnya mereka menangkap Yesus, sang pembuat mujizat luar biasa, dan menyalibnya. Saudara, pencapaian tertinggi Yesus tidak terjadi dalam mujizat-mujizatnya, tetapi dalam kematiannya. Mujizat-mujizatnya tidak dapat menghapus dosa siapapun. Hanya kematiannya yang dapat menghapus dosa manusia. Pengungkapan akhir dari kemuliaan Allah tidak terjadi dalam mujizat yang mengesankan, tetapi dalam kayu salib. Tidak ada tempat di mana Tuhan lebih tersembunyi dalam kegelapan yang lebih dalam, dan tidak ada yang lebih jelas yang disingkapkan selain di kayu salib. Jadi jika kita mencari Tuhan hanya dalam mujizat oke, saudara. Tetapi jika hanya dalam mujizat saja, kita mungkin tidak akan pernah menemukannya sama sekali. Tetapi jika kita mencari Tuhan di kayu salib Kristus, kita akan menemukannya setiap saat. Ini mengapa demikian? Karena kita cenderung memiliki gagasan tersendiri di mana kita seharusnya menemukan Tuhan. Dan seperti apa Tuhan seharusnya? Kita itu sedang membuat Tuhan versinya kita. Kita membayangkan bahwa Tuhan harus melakukan apa yang kita lakukan jika kita adalah Tuhan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan, kita adalah kita. Kita beda, saudara. Jika kita adalah Tuhan, kita akan menggunakan semua kekuatan kita yang ada setiap kesempatan. Kita akan pamer. Tetapi Tuhan seringkali memilih kelemahan daripada kekuatan. Jika kita menguasai dunia, kita akan menggiling musuh kita menjadi tanah dan memberi teman kita setiap kebaikan yang mereka inginkan. Tetapi Tuhan seringkali baik hati kepada musuh-musuhnya dan menempatkan teman-temannya melalui percobaan yang sulit. Jika kita berada dalam posisi Yesus, suatu pemikiran akan menggelikan karena kita sangat berbeda dengan Kristus. Tetapi jika kita berada dalam posisi Yesus, kita akan mengambil kesempatan untuk membuktikan siapa diri kita. Tetapi seringkali Yesus lebih suka menyembunyikan diri. Bahkan ketika dia melakukan mujizat untuk orang-orang, dia menginstruksikan mereka untuk tidak memberitahu siapapun. Dan dia selalu menolak untuk melakukan mujizatnya ketika lawannya menuntut tanda-tanda gaib. Jadi ketika orang Farisi bilang, buktikanlah dengan tanda, Yesus selalu menolak. Bahkan ketika dia disiksa, Yesus menolak menggunakan kuasa ilahinya. Beberapa pengejek mentertawakannya dan memanggilnya untuk turun dari salib jika dia benar-benar Mesias dan Raja mereka. Tetapi Yesus menerima pelecehan itu dan tetap tergantung di sana. Saudara, itukah yang akan Anda dan saya lakukan jika kita memiliki kekuatan untuk menyelamatkan diri kita sendiri? Kita tidak mau terus menderita. Kita akan menyelamatkan diri kami sendiri dan melukai musuh kita. Tetapi Tuhan Yesus tetap di kayu salib dan terus menderita sampai mati. Bahkan setelah kebangkitannya,
Tuhan tidak melakukan apa yang Anda dan saya akan lakukan. Dia hanya menampakkan diri kepada saksi-saksi terpilih tertentu sebelum dia kembali ke surga. Semua orang menyaksikan Yesus mati, tetapi berapa banyak yang melihatnya setelah kebangkitannya? Bila kita di posisi Yesus, kita mungkin akan tampil megah dengan karpet merah ke dalam seluruh kota Yerusalem dan berkata kepada orang-orang, "Sudah kubilang, aku mati, aku akan bangkit kembali." Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus hanya menampakkan diri kepada beberapa orang yang mencintainya. Beberapa ratus, 500, dan kemudian kembali ke surga. Saudara, Anda dan saya tidak akan menangani hal-hal yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Itu lagi satu bukti bahwa Tuhan adalah Tuhan dan kita bukan. Kita tidak seperti dia. Dia tidak seperti yang kita bayangkan. Dia tidak melakukan apa yang kita harapkan daripadanya. Karena apa? Cara pikir kita dan cara pikir Tuhan itu beda. Karena itu di dalam Yesaya 55 ayat 8-6. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kita itu cuman udah taat aja sama firman Tuhan. Itu udah jalan yang paling bagus, saudara. Tuhan tidak berkonsultasi dengan kita ketika kita memutuskan apa yang harus dia lakukan. Dia melakukan hal-hal dengan caranya sendiri, pada waktunya dan untuk tujuannya. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, orang Yahudi yang menuntut tanda dan orang Yunani yang menginginkan hikmat. Tetapi pesan Injil, teologi, seluruh teologi dari Alkitab adalah Kristus yang disalibkan. Ya, kedengarannya menyinggung para pencinta mujizat dan tampak bodoh pada intelektual, yaitu orang Yahudi dan para Yunani. Ya, orang Yahudi itu pencinta mujizat, orang Yunani itu pencinta hikmat. Tetapi bagi mereka yang diselamatkan, yaitu kita semua, Kristus yang disalibkan adalah kekuatan dan hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat 18-25. Jika Anda ingin menemukan Tuhan yang bersembunyi, Anda tidak bisa menemukan dia berdasarkan apa yang Anda pikirkan. Jika Anda adalah Tuhan, jika Anda perlu tahu di mana dia bersembunyi, dia tidak bersembunyi dalam hikmat manusia dan keajaiban yang sensasional. Tempat persembunyian favoritnya adalah di pesan salib. Disitulah Anda akan menemukannya. Di sini kita melihat alasan lain mengapa Tuhan menyembunyikan dirinya. Dia ingin merendahkan kita, saudara. Dia ingin buat kita rendah hati. Jalan Tuhan adalah jalan salib, dan jalan salib adalah jalan kerendahan hati. Salib merendahkan kita dengan menunjukkan bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan pengorbanan Tuhan Yesus, dan itu merendahkan kita dengan mengabaikan tuntutan kita akan tanda-tanda supernatural dan hikmat manusia, dan menunjukkan kepada kita bahwa kualifikasi kita tidak berarti banyak. Tuhan adalah Tuhan dan kita bukan. Kita harus bergantung sepenuhnya kepadanya untuk keselamatan kita dan untuk segala hal lainnya. Barulah setelah itu kita siap mengenalnya lewat firman-Nya. Barulah setelah itu kita bisa bertemu langsung dengannya. Jadi saudara, saya baru tahu satu hal. Kadang-kadang saya paksa orang belajar Alkitab begini-begini. Ternyata saya baru tahu, untuk belajar Alkitab Anda harus mempunyai karakter dulu di dalam. Kalau tidak, itu bahaya. Seperti banyak ahli-ahli filsafat yang udah belajar banyak tapi akhirnya jadi sesat, saudara. Jadi stepnya pertama, kita harus bergantung sepenuhnya kepadanya untuk keselamatan kita dan untuk segala hal lainnya, dan percaya 100% kepada Alkitab. Baru setelah itu kita siap untuk mengenalnya lewat firman-Nya. Dan baru setelah itu kita baru siap untuk bertemu langsung dengannya. Saudara, tetapi bagaimana jika Anda sudah menjadi orang Kristen? Mengapa Tuhan bersembunyi dari Anda? Anda telah mempercayai kematian dan kebangkitan Yesus. Anda telah mempercayai Roh Kudus untuk memenuhi dan memimpin Anda. Namun Anda masih memiliki saat-saat ketika Tuhan tampak jauh dan jauh. Jiwamu kering, hatimu terasa kosong. Anda sedang mengalami kekeringan rohani dan Tuhan sedang bersembunyi. Apa yang sedang terjadi? Atau mungkin Anda sedang menghadapi tragedi atau kesulitan yang mengerikan. Hal-hal yang buruk telah terjadi dan Tuhan tidak berbuat banyak
untuk memperbaiki situasi meskipun Anda telah berdoa? Mengapa Tuhan menyembunyikan dirinya bahkan ketika seseorang sudah menjadi miliknya? Sekali lagi, saya tidak mempunyai jawaban yang mudah, tetapi mari lihat ini dari sudut yang berlawanan. Apa yang akan terjadi jika Anda sudah merasa dekat dengan Tuhan 24 jam sehari? Dan jika Anda telah berasa Anda sudah selalu memahami semua yang Dia lakukan dalam hidup Anda. Jika Anda tidak pernah menemukan sesuatu yang membingungkan dalam Alkitab. Jika semua doa Anda dijawab ya. Dan jika Tuhan memberikan Anda segala macam kemampuan supernatural, kedengarannya seperti surga di bumi bukan? Tetapi apakah yang akan benar-benar terjadi jika kita merasa dekat dengan Tuhan 24 jam? Alkitab memberikan contoh. Gereja di Korintus adalah salah satu tempat Tuhan memberikan orang wawasan yang luar biasa, mujizat yang luar biasa, dan kekuatan supernatural yang luar biasa. Tetapi gereja ini dengan segala pengetahuan, berkat, ternyata sangat tidak rohani, saudara. Mereka sangat sombong dengan apa yang mereka miliki, sehingga mereka tidak menggunakan talenta mereka untuk membangun jemaat Tuhan, tetapi untuk menyombongkan diri. Ini bahaya juga, saudara. Mereka menjadi begitu puas dengan mujizat dan pengalaman supernatural, sehingga beberapa dari mereka bahkan menganggap kebangkitan tidak diperlukan. Mereka pikir mereka sudah memiliki semuanya. Mereka tidak membutuhkan apa-apa lagi, kata mereka. Mereka tidak mau belajar Alkitab lagi. Apa yang terjadi di Korintus menunjukkan apa yang bisa terjadi pada kita jika Tuhan mencurahkan terlalu banyak hal baik kepada orang Kristen yang masih belum dewasa, yang masih memiliki banyak dosa dan kelemahan. Jika kita tahu terlalu banyak, itu bisa membuat kita sombong. Jika kita diberkati terlalu banyak, itu bisa membuat kita berpuas diri dan tidak membutuhkan Tuhan lagi. Jika kita mengetahui sesuatu tentang Tuhan dan jika kita tidak berhati-hati, saudara, inilah yang terjadi banyak pada filsuf itu. Kita mulai berpikir bahwa kita mengetahui semuanya. Kita pikir kita bisa mengetahui semuanya. Kita menjadi sombong bahwa Tuhan adalah sahabat kita. Bahaya, saudara. Bahwa kita mengenalnya secara dekat dan pribadi. Pengetahuan dapat menyebabkan kesombongan. Dan berkat dapat menyebabkan rasa puas diri. Saya nggak butuh Tuhan lagi. Jika kita hidup tinggi secara rohani, jika kita begitu puas dengan kehidupan sekarang, maka kita tidak terlalu peduli apakah Yesus datang lagi atau tidak untuk membuat segala sesuatu menjadi baru. Siapa yang membutuhkan kedatangan kedua dan kebangkitan terakhir? Kita sudah mendapatkan semuanya, kata kita. Saudara, oleh sebab itu adalah sangat baik jika kita selalu merasa kurang, selalu masih perlu belajar, saudara. Tetapi jika kita merasa kurang, kita merasa perlu berdiam di bawah kakinya untuk mempelajari firman-Nya, saudara. Kita akan lebih bersemangat untuk Tuhan Yesus datang kembali dan lebih bersemangat untuk surga dan bumi baru. Karena itu, saudara, sepintar apapun, sebanyak pengetahuan apapun manusia, orang Kristen, kita masih perlu setiap hari berdiam diri di bawah kaki Yesus untuk mempelajari firman-Nya, saudara. Yang terakhir, karena itu saya tutup dengan rendah hati dan lapar akan firman-Nya. Ini penting. Itu mungkin setidaknya sebagian dari alasan Tuhan menyembunyikan dirinya, bahkan dari orang Kristen. Mengapa Dia mengizinkan kita mengalami masa kering rohani? Mengapa Dia kadang-kadang mengirimkan cobaan bukan berkat? Tuhan menyembunyikan dirinya untuk membuat kita rendah hati, saudara. Dan Dia menyembuhkan dirinya untuk membuat kita lapar akan firman-Nya. Itu dua penting soalnya, saudara. Dia membuat kita rendah hati untuk menunjukkan kepada kita betapa sedikit kita mengenal Dia atau memahami jalannya. Dan Dia membuat kita lapar akan firman-Nya untuk dengan membiarkan kita merasakan sakit dan kehancuran dunia saat ini. Saat ini kita masih jauh dari surga, kita melihat samar-samar memang. Kita belajar berjalan dengan iman, bukan dengan melihat. Kita tidak hanya harus percaya kepada Kristus yang disalibkan, tetapi kita sendiri harus berjalan di jalan salib. Itu tidak berarti bahwa kita harus berhenti merindukan surga. Itu hanya berarti bahwa kita menyadari bahwa kita belum sampai di sana. Itu tidak berarti bahwa kita berhenti merindukan hubungan yang lebih kaya dengan Tuhan Yesus. Itu hanya berarti bahwa kita menyadari seberapa jauh kita harus pergi.
Dalam 1 Korintus 8, Paulus menulis, pengetahuan membuat orang sombong, tetapi kasih membangun. Orang yang berpikir bahwa dia mengetahui segala sesuatu, itu sebenarnya belum mengetahui sebagaimana seharusnya dia tahu. Tetapi orang mengasihi Allah, dikenal oleh Allah. Karena itu, pengetahuan harus diimbangi dengan kasih. Menurut Paulus, salah satu hal terpenting yang dapat Anda ketahui tentang Tuhan adalah tidak peduli seberapa baik Anda berpikir Anda mengenalnya. Anda masih belum mengenalnya dengan baik. Yang penting bukan itu. Yang penting Tuhan mengenal Anda. Dalam Yesaya 45 Alkitab berkata, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang menyembunyikan diri, ya Tuhan dan Juru Selamat Israel. Tetapi Israel akan diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang kekal. Anda tidak akan dipermalukan dan dipermalukan dan dipermalukan. Beberapa ayat kemudian Tuhan menyembunyikan diri dan berkata dalam Yesaya 45 ayat 19. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku, Tuhan, selalu berkata benar dan selalu memberitakan apa yang lurus. Saudara, Tuhan bersembunyi agar kita mencarinya. Hanya dengan hati yang mencari, hati yang rendah hati, dan hati yang lapar akan firman Tuhan yang bisa siap untuk mengenal Tuhan. Penutup. Terkadang Tuhan mengajar kita dengan cara yang lebih banyak dengan membuat kita mengajukan pertanyaan yang sulit daripada memberi kita jawaban yang mudah. Dia menunjukkan banyak hal tentang dirinya dengan apa yang dia sembunyikan maupun dengan apa yang dia ungkapkan. Tuhan cukup menunjukkan dirinya di dalam Yesus Kristus dan di dalam Alkitab untuk memberikan kita iman, pengharapan, dan kasih. Dan pada saat yang sama, dia cukup menyembunyikan dirinya untuk membuat kita rendah hati dan membuat kita semakin lapar akan firman untuk hari ketika kita melihatnya secara langsung muka dengan muka dan dia membuat segala sesuatu yang baru. Saudara, saya akan tutup dengan satu firman di mana Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Ini adalah penutup dari 3 apologetika. Minggu depan kita akan mulai kitab baru, yaitu kitab 2 Petrus, yang judul pertamanya adalah Mengenal dan Bertumbuh dalam Firman. Eksegesis 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 11. Tuhan Yesus memberkati.